Pergi ke taman memetik kurma. Dibawa pulang untuk berbagi. Mari kita sambut bulan mulia dengan hati senang dan niat yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko yang insya Allah akan memandu sesi materi pada sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, bukan karena kita lelah, tetapi dengan tujuan dan niat kita yang harus ikhlas untuk meluruskan diri, meluruskan niat bahwa pada hari ini itu kita akan mencari ilmu, mencari lagi, menata ulang kembali arah hidup kita. Sebagaimana tema acara pada hari ini, ada yang masih ingat? Mungkin kita ulang lagi ya, untuk lebih semangat lagi. Kalau saya bilang Tarhib Ramadan 2026, jawabnya? Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali memusatkan hati, meluruskan niat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Dr. Mujiyadi Raina, DPL MA. Beliau lahir di Lombok 14 Oktober 1990. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang putra dan putri. Beliau telah menyelesaikan pendidikan program doktorial S3 Ilmu Dakwah di Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Saat ini beliau aktif sebagai praktisi di berbagai instansi serta memiliki banyak karya, salah satunya penyusun Mushaf Ahlul Quran, Masya Allah, dan aktif sebagai pembicara di berbagai forum. Insya Allah beliau akan berbagi ilmu dan inspirasi kepada kita semua. Mari kita luruskan niat kita kembali untuk mencari ilmu. Sebagai pengingat, mohon teman-teman disiapkan alat tulisnya, karena nanti insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab dan disiapkan juga pertanyaannya. Kepada Al-Ustadz Mujiyadi Reina, dipersilakan. Shollu ala Muhammad. Siapa? Oke. Oke, siap. Duduk aja. Silakan duduk, Oke, Ustaz. siap. Mungkin dari tadi banyak yang nanya kabar ya Ustaz ya. Iya. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Jadi ini Ustaz nih, di tengah kesibukan pekerjaan dan urusan duniawi, seringkali kita itu kehilangan arah Ustaz. Seringkali kita kehilangan arah, kita merasa jauh dari Allah. Menurut Ustaz atau bagaimana pandangan Ustaz atau cara-cara supaya kita itu bisa recenter diri lagi kembali kepada Allah, dan pada momen-momen apa Ustaz? Kira-kira yang pas itu untuk kita bermuhasabah gitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, yang terhormat sahabat saya Mbak Ici, Mas Eko, dan Mas Rista, dan teman-teman semua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. MC yang paling gagah, Mas Rian, Mas Riko, ternyata masih fokus ya. Baik, kapan kira-kira waktu yang tepat kemudian ketika seseorang itu kembali kepada Allah? Jadi teman-teman, dalam Quran itu disebutkan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi di dalam 1 tahun itu Allah ciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah ciptakan 4 bulan yang hurum-hurum itu hari yang terhormat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu terpisah dari 3 itu disebut dengan mudhar, yaitu Rajab. Setelah Rajab itu ada disebut bulan Sya'ban. Dalam 1 tahun Allah mengangkat amal seseorang itu di bulan Sya'ban. Dalam 1 pekan Allah angkat amal seseorang itu di hari Kamis di penghujung sore hari. Maka hari ini kita berada di bulan Sya'ban, mudah-mudahan terangkatnya amal kita selama 1 tahun di tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan amal kita itu terangkat ketika kita duduk sama-sama dalam rangka thalabul ilmi dengan tema Tarhib Ramadan 1447 Hijriah ini. Amat. Nah, pertanyaannya ya, kapan kemudian waktu terbaik? Ya sekarang. Sekaranglah waktu terbaik, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena terangkat amal manusia dalam 1 tahun itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban, maka saya berharap di bulan Sya'ban itulah terangkat amalku, dan saya paling suka, kata Nabi, dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi itu paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban, hampir ya menyamai jumlah harinya dengan bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi jadi teman-teman, karena kita sudah memasuki di bulan Sya'ban ini, ternyata waktu yang paling tepat kita untuk kembali kepada Allah dengan meluruskan niat itu ternyata pada bulan ini. Dan insya Allah nanti mungkin Ustaz akan disempurnakan lagi di bulan Ramadan ya Ustaz. Untuk titik baliknya itu ketika kita dalam merasa jauh sama Allah itu gimana tuh cara cara kita kembali kepada Allah itu gimana Ustaz? Baik, cara orang kembali kepada Allah ketika seseorang itu sudah mulai terlalu jauh ya. Banyak kisah dalam Quran ya, maka Quran itu ada tema tentang qasasul Quran ya. Di antara kisah-kisah tersebut dan juga ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah itu. Contoh misalnya di dalam beberapa riwayat ada orang yang pernah membunuh 99 orang plus 1 ya. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, bisakah kemudian aku kemudian diterima taubatku ketika sudah membunuh 99 orang ya, plus 1, maka jumlahnya 100 orang. Maka kata orang alim ini bisa, selama kamu pengen berhijrah dan kemudian orang ini berhijrah, ditunjukkan kota yang paling ya dekat dari tempat dia hijrah, tiba-tiba di tengah jalan orang ini meninggal dunia. Tidak pernah beramal tapi ada niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia persis di pertengahan jalan antara tempat tinggal sebelumnya dan tempat menuju hijrahnya, tiba-tiba malaikat itu turun. Malaikat surga dan malaikat neraka turun. Kira-kira orang ini dia masuk surga atau masuk neraka? Berdebat malaikat pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat surga atau malaikat rahmat pada saat itu untuk kemudian menarik beberapa jengkal ya tanah itu supaya lebih dekat dengan tempat hijrahnya. Maka orang itu menjadi ahli surga. Kalau ada orang membunuh 100 orang, diampuni Allah ketika dia kembali kepada Allah. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Di dalam Quran disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan maksiat. Mas, dalam melampaui batas, tidak ada satu dosa pun yang pernah tidak dia lakukan, seluruh dosa. Maaf, mungkin dosa mencuri dia pernah lakukan, dosa zina dia pernah lakukan, ya, dosa apalagi,
riba dia pernah lakukan. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah yang akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Apa syaratnya teman-teman? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, engkau kembali kepada Allah dan taubat yang nasuha. Maka banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan fafirru ilallah, kamu kembali kepada Allah. Tidak ada tempat yang kembali yang terbaik kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Sekarang. Teman-teman, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada di antara kita yang kemudian merasa aman, terjamin usianya akan sampai usia 60 tahun. Ada nggak di antara kita yang menjamin usia kita sampai 60 tahun? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Karena kematian itu misteri, maka kita diminta untuk bersiap-siap. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Baik, kata Nabi, Mas Eko, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekalnya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ilustrasikan, karyawan yang cerdas itu adalah karyawan yang ketika dia masih bekerja dan dia setiap upah yang dia dapatkan itu dia sisihkan supaya nanti ketika dia sudah tidak kerja ada tabungan yang bisa dia nikmati di usia sudah tidak bekerja. Sehingga kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas di antara umatku itu adalah orang yang mempersiapkan bekalnya ketika nanti dia tidak mampu lagi beramal ketika di akhirat. Jadi Mas siapa? Lupa tadi. Mas Riko. Mas Riko. Pertanyaannya tadi, kapan kita kembali? Sekarang. Karena tidak ada yang menjamin kita akan sampai hidup sampai besok pagi. Ya. Terakhir, ini untuk pertanyaan ini. Saya kemarin ada sahabat sahib saya, orang Bintara. Di pagi hari ngaji sama saya. Tarhib Ramadan juga. Hari Ahad. Kemudian dia minta anterin saya. Kemudian dia bilang di dalam mobil, dia bilang saya minta maaf. Masih segar orangnya, masih segar. Saya minta maaf, mudah-mudahan kita ketemu nanti di surga. Itu pagi, jam 6 pagi, jam 12 siang, mau ke kamar mandi, mau wudu, terpleset, pecah pembuluh darahnya, tidak sempat dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Masih muda. Ya. Dan itulah kematian, tidak ada yang mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi serem ya pengajian ini ya? Kalau mau dipakai gambar atau ilustrasi? Oke, siap. Ada pertanyaan lain sebelum saya mulai materinya? Oke, cukup. Oke. Teman-teman, karena ini terakhir Ramadan bagi teman-teman, saya ngelihat di sini teman-teman yang hebat-hebat semua. Saya kira kita tidak ngaji seperti majlis taklim ya. Saya izin tuliskan saja ya materi yang akan saya coba sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan ini akan menjadi bekal kita untuk mengawringi Ramadan 1447 Hijriah. Baik, saya mulai teman-teman. Suatu ketika Nabi itu para sahabat itu duduk di masjid. Kemudian tuh Nabi itu datang. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian Nabi itu menghampiri mimbar. Ketika Nabi menghampiri mimbar, kemudian Nabi itu langsung naik ke mimbar masjid. Tahu mimbar ya? Tahu mimbar. Baik, mimbar Nabi itu ada 3 tangganya, Mas Eko. 1, 2, 3. Kalau kita ke Masjid Nabawi, itu ada raudhah, itu ada mimbarnya Rasul, ya. Itu ada 3.
Ada 3 tingkatan. Ada yang mengatakan itu bukan di Masjid Nabawi, ya, tetapi disebutkan secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian Nabi menaiki mimbar. Nah, ketika Nabi menaiki mimbar, di anak tangga pertama Nabi mengatakan amin. Di tangga kedua Nabi mengatakan amin, di anak tangga mimbar yang ketiga mengatakan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama aminta, kenapa engkau mengucapkan amin?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nazala Jibril alaihi salatu wasallam, Jibril itu turun kepadaku dan membisikkan perkataan kepadaku. Perkataannya ragima anfurjulin. Kalau diterjemah dalam bahasa kita itu adalah sungguh sangat merugi dunia akhirat atau sungguh hina. Ragima anfurjulin itu kalimat yang menunjukkan kehinaan seorang yang paling rendah dalam kacamata manusia. Jadi kalau orang kita pengen pengen jelekin orang itu, ya dengan kalimat ini, ragima anfurjulin, berarti dia yang orang yang paling hina, kira-kira begitu. Nah, kalimat itu diutarakan oleh malaikat Jibril sebagai doa. Sungguh merugi. Kemudian Nabi yang mengaminkan kalimat malaikat Jibril kepada Allah, dan yang mengaminkan itu Nabi. Kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, kira-kira teman-teman, kira-kira nih, teristijabah nggak doanya? Teristijabah pasti. Malaikat Jibril yang ngaminin Nabi, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril atau doanya malaikat Jibril yang diaminkan Nabi? 3, Mas. Nanti jadi bahan pertanyaan diskusi ini. 1. Ya, ini 1 nih. Dzukirat indahu falam yusalli alaiha. Ada umat Nabi Muhammad ngaku dia beriman kepada Allah, ngaku cinta kepada Nabi, ngaku jadi umat Nabi, tetapi orang ini enggan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam ayat Quran itu berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan seluruh para malaikat itu bersolawat pada Nabi. Maka ayat lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, kamu bersolawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini, kenapa kita harus bersolawat pada Nabi? Kenapa kita harus bersolawat pada Nabi? Teman-teman, saya percepat saja karena ini bukan tema tarhib kita. Salah satu alasannya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Sayyidina Aisyah. Dengan Sayyidina Aisyah nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan 'uratan gurlah." Wahai Aisyah, nanti umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai penghujung manusia di akhir zaman, nanti ketika mereka dibangkitkan dalam kuburnya, mereka tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak dikhitan bagi kaum laki-laki. Jadi laki-laki abang-abang ini nggak akan dikhitan tuh. Jadi maaf, dikhitan tuh paham ya? Disunat, tidak disunat. Maka Sayyidina Aisyah langsung berkata, bukankah kami saling melihat di antara orang lain? Kata Nabi, farda. Orang itu tidak pernah akan memikirkan nasib orang lain kecuali masing-masing. Ya, Mbak Eci nggak akan pernah kepikir tuh, ya. Mas Eko nggak akan pernah pikir tuh. Sesama CEO nggak akan pernah berpikir tuh, Pak. Oh, CEO KKI enggak tuh. Sesama karyawan enggak, gitu. Sendiri-sendiri kata Nabi. Dan kemudian manusia itu dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Di situ mereka tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, tidak dikhitan. Matahari dekat dengan mereka. Bayangkan ribuan tahun mereka di situ. Kira-kira panas atau tidak? Kata Nabi itu, dan syamsu yaumal qiyamati kami kedar milin. Nanti matahari itu didekatkan di atas kepala-kepala mereka dengan beberapa mil saja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nanti ada orang yang bercucuran keringat karena dosa dan maksiatnya, ada yang sampai semata kaki, Mas. Ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai sepaha, bahkan ada yang berenang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwalun nasi unuqahum yaumul qiyamati, orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu, satu di antara amalannya di dunia adalah al-muadzin, orang yang senang dan gemar azan. Makanya nanti dia akan terselamatkan dari
keringatnya para pendosa di hari kiamat. Ya. Maka dari situlah kemudian peristiwa yang sangat genting itu manusia butuh apa? Satu keistimewaan disebut dengan syafaat. Maka manusia pada saat itu berbondong-bondong datang kepada para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya. Seluruh para nabi ini nggak mampu memberikan syafaat kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira amalan orang ini supaya bisa mendapatkan syafaat Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan haqqul lahu syafaati yaumil qiyamah." Mas, kata Nabi, barang siapa yang bersalat padaku, maka satu kali dia bersalat, maka berhak dia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ini kata Nabi. Ini salah satu alasan, walaupun banyak sekali alasannya. Baik, yang kedua, saya percepat saja. Kata Nabi, dua orang. Yang kedua adalah waman adraka walidayhi aw kilahuma indal kibar falam yadkhulul jannah. Ada orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya mau ibu mau bapaknya, tapi orang ini tidak mampu mendapatkan surga. Padahal orang yang bersama kedua orang tuanya potensi surga itu begitu besar. Tapi ini ada orang hidup sama orang tuanya, Mas. Baik itu ayah maupun ibu atau dua-duanya, tapi orang ini nggak mendapatkan fasilitas surga. Kenapa? Karena dia tidak mampu membahagiakan orang tuanya di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Maka inilah orang yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang paling celaka dunia akhiratnya. Bayangkan teman-teman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-jannatu tahta qadamai ummihi. Ini kalimat yang memotivasi kita. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini kan kalimat yang memotivasi kita bahwa sungguh mulia ketika seorang wanita itu sudah punya anak dan dia mampu membuka dan menutup surga itu di bawah mata kakinya. Apa maksudnya? Ketika seorang wanita yang soleh dan melahirkan anak, dan anak itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sang anak itu mampu mengakses surga begitu cepatnya. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ketika ada salah satu dari kedua orang tuanya sudah tidak ada, maka pintu surga untuk mengakses surga itu sudah tertutup dan tidak pernah mampu akan tergantikan dengan amalan yang lain. Maka teman-teman yang masih kedua orang tuanya jangan sampai mengecewakan. Kalau dia butuh uang, kasih. Jangan pernah berpikir bahwa uang yang kita titipkan kepada orang tua itu kita akan habis. Kata ulama, mereka mengatakan berbaktilah kepada kedua orang tuamu hari ini, maka engkau akan menjadi orang yang paling bahagia nanti ketika Anda sudah tua renta. Kenapa ada orang hari ini tuanya sudah tidak kemudian begitu bahagia bersama keluarganya? Bisa jadi dulu ya dia tidak pernah mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Teman-teman bayangkan seorang ibu mampu mengasuh 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu mengasuh satu ibu. Teman-teman mungkin di antara kita, mohon maaf, ada yang sudah tidak ada orang tuanya. Mungkin bapaknya atau ibunya. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya Allah hadirkan hari ini orang tua kita yang sudah tidak ada. Ya, apa yang akan kita minta kepada Allah kalau kita punya satu doa, dan doa kita itu pasti diistijabah Allah, tapi satu. Kalau saya, tapi alhamdulillah orang tua saya masih ada. Kalau saya akan minta orang tua saya dihidupkan kembali. Karena tidak ada kebahagiaan seorang anak kecuali dia bersama kedua orang tuanya. Ya. Teman-teman, kata ulama, jadikanlah orang tuamu seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekimu seperti para raja-raja. Kalau kita hari ini pengen, teman-teman, rezeki kita seperti para raja, maka jadikanlah kedua orang tua kita seperti raja. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materi tarhib ini baru mukadimah, Mas. Ya. Siapa yang orang tuanya sudah tidak ada? Oke, coba angkat tangan agak. Coba angkat tangan. Oke.
Mas, kayak saya minta mic-nya diserahkan satu orang aja. Yang Ahwat aja, nggak apa-apa. Mas Eko, soalnya tadi saya di WA sama Mas. Oh, oke, siap. Agak kurang ini ya? Oke. Tes. Tes, ya. Soalnya tadi saya di WA, Pak Ustadz tolong ada muhasabahnya juga. Ini muhasabah atau tahfidz Ramadan, kata saya. Udah, kita campur-campur saja. Siapa? Yang mana? Coba berdiri, Mbak. Oke. Siapa namanya? Coba. Oke. Mbak, siapa namanya? Talita. Talita. Oke, Talita. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasinya? Di Jatiasi. Jatiasinya? Kampung Sawah. Oh, Kampung Sawah. Oke, baik. Talita, masih ada orang tua? Ayah udah nggak ada. Ayah sudah tidak ada. Ibu masih ada? Alhamdulillah masih. Talita berapa bersaudara? 2 bersaudara. Talita yang ke? Ke-1 punya adik. Baik, punya adik. Talita, kapan orang tua ayah meninggal? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Oke, Talita, boleh nggak bercerita tentang ayah kamu itu bagaimana dalam semasa hidupmu? Sikat aja. Sosok ayah itu gimana? Sosok ayah kamu itu bagaimana? Ayo, Talita. Jadi sebelum ayah nggak ada itu ayah kebetulan punya sakit. Sakit, oke. Satu hal yang paling membekas, sebelum beliau nggak ada, beliau benar-benar mengusahakan untuk ngasih berupa uang ataupun sesuatu yang nantinya akan ditinggalin buat anak dan istrinya. Padahal pada saat itu 2 tahun itu beliau benar-benar udah nggak bisa bekerja karena sakitnya, tapi di sisa waktunya beliau benar-benar cari beliau. Oke, Talita. Ayah sebagai sosok yang bertanggung jawab, Betul. sangat penyayang kepada ibu, Iya, termasuk kepada anak-anaknya. betul. Dalam keadaan sakit, diponis dokter oleh sakit, masih kemudian mengupayakan kamu bisa makan yang layak, kamu bisa hidup yang layak, termasuk adikmu dan termasuk ibumu. Betul? Betul. Baik. Ketika sosok ayah itu sudah tidak ada, apa yang kamu rasakan dalam jiwa? Pastinya salah satu alasan saya memang kenapa yang pertama ngejar beasiswa dan sebagainya itu memang ayah gitu. Jadi memang ayah itu salah satu panutan banget di hidup saya. Hidup. Gitu. Jadi ketika nggak ada, yang pertama pasti kehilangan arah gitu. Baik. Karena, iya. Talita, ketika kamu melihat ada orang yang masih utuh orang tuanya, ayahnya masih utuh, ibunya masih utuh, dia ke sana, ke sini, bahkan bermain, bahkan diajak liburan,
dengan orang tua yang utuh. Kira-kira kamu kepingin nggak? Pengen? Pengen. Baik. Kalau seandainya kamu punya satu doa, yang doa kamu itu hanya satu, tapi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa yang kamu minta dari doamu itu? Pengen ayah ada lagi sama-sama. Oke, ketika ayah pengen ada lagi, ketika kamu melihat ayah hari ini, saat ini, contoh misalnya, Allah hidupkan ayah kamu hari ini, saat ini, datang ke sini, ke tempat ini, ya, dan berdiri di tempat ini, apa yang kamu akan lakukan saat ini? Mau peluk. Kamu rindu ayah? Siapa yang rindu ayah di sini? Angkat tangannya. Siapa yang rindu ibu semuanya? Kita doakan bersama-sama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawana shighara kama rabbayana shighara. Baik teman-teman, wajar kalau seandainya ada orang menemukan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tapi si anak ini tidak mampu berbakti kepada orang tuanya, maka dia tidak pernah akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang yang kemudian didoakan Nabi, didoakan malaikat Jibril, dan diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga teman-teman, nah ini materi kita, materi intinya. Siapa orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang terakhir adalah waman adraka Ramadan au waman dakhala Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Ada orang-orang yang kemudian menemukan dirinya masuk kepada bulan Ramadan, tapi harusnya Ramadan itu mensucikan seluruh dosa dan maksiat yang pernah dilakukan, tetapi ada orang memasuki Ramadan, bahkan mereka hari pertama sampai hari 30 berpuasa, tapi orang ini masih melekat dosa dan maksiatnya sampai bulan Syawal. Kenapa kira-kira? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shoma ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi ini ada orang, dia berpuasa mulai hari pertama sampai hari ke-30, tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa teman-teman? Kata ulama, at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Bisa jadi karena tidak maksimal persiapannya sehingga mengeksekusi kewajiban puasanya tidak maksimal. Teman-teman, di bulan Sya'ban ini kita sebentar lagi, mungkin 8-10 hari lagi, ya, kita akan memasuki bulan yang disebut dengan bulan Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kemudian kita tidak terkategorikan sebagai orang yang memasuki Ramadan kemudian tidak terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini kita persiapkan semaksimal mungkin supaya kemudian nanti kita masuk ke Ramadan kita terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pertanyaannya begini, apa kira-kira persiapan yang bisa kita maksimalkan di waktu yang sangat mepet ini? Apa yang kita bisa lakukan? 3. Ingat-ingat, 3. Gak usah banyak-banyak. 1, ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Teman-teman, seringkali kemudian, mohon maaf, kita belajar itu kadang-kadang ketika sudah datang bulan puasa, baru kita belajar bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara shaum, bagaimana tata cara sahur, bagaimana tata cara qiyamul lail, bagaimana tata cara zakat, infak, dan seterusnya. Padahal kalau kemudian dia berpuasa
kemudian tanpa ilmu, jangan-jangan puasanya kemudian tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ulama menyebutkan ma'rifatul Islam bil adillah. Agama ini datang dengan ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi, bahkan mengenal Ramadan itu dengan ilmu, teman-teman. Makanya kalau kita baca Quran, ya, Quran itu, ya, surah Al-Fatihah yang sering kita baca itu, apa bunyi ayat terakhirnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang telah Engkau anugerahi seperti jalan mereka-mereka yang telah Engkau kasih nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para syuhada, wa husna ilaika rafiqa, dan seterusnya. Bukan golongan al-maghdub. Al-maghdub itu apa artinya? Orang yang kemudian terlaknat, yang dibenci. Siapa mereka? Ulama tafsir menyebutkan ayat ini, ya, Mas Rista, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi punya ilmu nggak ngamalin? Waladhdallin, sederhananya siapa mereka golongan ini? Maaf, ya, orang-orang Nasara, kemudian ya bersemangat beramal tapi tanpa ilmu. Islam itu datang di tengah-tengah, dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Maka Islam menyebutkan ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal agama ini dengan ilmu. Kita puasa dengan ilmu, sahur dengan ilmu, qiyamul lail dengan ilmu, salat tarawih dengan ilmu, iftar jama'i dengan ilmu. Semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang kita bisa lakukan ya saat ini adalah yaitu ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Teman-teman, kenapa kita kembali kepada Allah di bulan Sya'ban ini? Karena terangkatnya amal manusia di bulan Sya'ban. Ramadan itu, teman-teman, ibarat pakaian putih. Teman-teman, kalau pakaiannya kan bagus-bagus nih, Mbak Ici ya. Ya, CEO-nya nuansa-nuansa biru semua nih. Saya ada biru-biru. Semi-semi CEO katanya. Itu ya. Oke, teman-teman. Saya ibaratkan Ramadan itu seperti pakaian yang baru, bersih. Ya, baru dibeli di mall. Kira-kira kalau kemudian kita pakai baju ini, baru kita pulang dari kebun, baru kita pulang dari sawah, baru kita pulang kerja, kira-kira layak nggak? Layak nggak? Apa yang harus kita lakukan? Kita mandi dulu. Supaya apa? Bersih. Bajunya bersih, dipakai oleh orang bersih, maka akan menjadi sangat bersih. Ilustrasi sederhana, teman-teman. Ramadan itu adalah bulan yang begitu suci, maka disebut dengan bulan suci. Tidak layak bagi orang yang kotor kemudian memasuki bulan yang suci itu. Gimana caranya? Hari ini adalah waktu terbaik, siang ini adalah waktu terbaik, kemudian tempatnya adalah tempat yang terbaik untuk kemudian kita kemudian niatkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang rasanya tidak punya dosa di forum ini, di tempat ini, kecuali Allah ampuni dosanya kalau dia betul-betul kemudian berniat untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina 24 jam. Orang berzina di zaman dulu ya, di zaman Bani Israel, tetapi dia hanya memberikan seekor anjing air minum, dia masuk kategori ahli surga. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang, dia belum beramal, niatnya bertaubat pada Allah sungguh-sungguh, meninggal di tengah jalan, menjadi ahli surga. Teman-teman, kita ini tidak pernah membunuh orang. Kita ini bukan ahli zina, bukan ahli maksiat, insya Allah. Mudah-mudahan ketika kita bertaubat pada Allah, siang ini Allah angkat seluruh ya taubat-taubat kita, dan kita memasuki Ramadan nanti dalam keadaan bersih. Yang ketiga, teman-teman, yang kita bisa lakukan ya di bulan Sya'ban, di penghujung Sya'ban ini adalah yaitu kathratud doa, perbanyak doa. Doa yang diajarkan Nabi itu pendek, singkat, jelas. Apa itu? Allahumma
salimni wa salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku, sehatkanlah aku, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Teman-teman, perbanyak baca doa ini, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan. Ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi dibaca oleh siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ya puasa itu sudah kemudian juga pernah dilakukan dan diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Apa maknanya? Ternyata ibadah puasa itu juga dilakukan oleh para nabi dan para rasul dan termasuk umat-umat terdahulu. Pertanyaannya begini. Siapa kira-kira ya yang mengawali puasa di dunia ini? Yang bisa angkat tangannya. Kalau jawabannya benar, nanti dapat umroh gratis. Ya. Berangkatnya gratis. Naik pesawatnya gratis juga. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Siapa? Siapa kira-kira? Oh, ChatGPT, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ChatGPT aja. Nanti ilmunya wasanaduhu ChatGPT. Sanatnya ChatGPT. Siapa, Dek? Nabi Adam. Oh, pintar. Siapa namamu? Ayu. Ya, kita berikan plus bagi baik. Mas, minta tolong, Mas. Oke. Sekarang saya akan gambarkan, ya. Saya akan gambarkan. Ini masih waktunya, Mas ya? Masih. Oke. Saya gambarkan. Nabi siapa saja yang berpuasa sebelum Nabi Muhammad? Oke. Nabi siapa saja? Oke. Sebelum saya ke Nabi siapa saja yang berpuasa, ya, saya akan memberikan gambaran struktur Nabi sedikit saja. Singkat padat saja, ya. Kira-kira yang kita kemudian kenal, ya, Nabi itu jumlahnya berapa? Oh, banyak. Oke, banyak. Oke, yang wajib diimani berapa? Oke. Nabi pertama siapa? Oke, dah. Oke, kita tulis Adam. Ada namanya Adam di sini? Ada Mas Adam? Oke. Ada sini? Oke, Adam itu Adam tuh. Oke. Teman-teman, Adam ini memiliki 40 anak. Berapa anaknya? 20 kali melahirkan bayi tanpa sesar dan nggak pernah masuk rumah sakit. Itu hebatnya tuh. Punya istri namanya Hawa. Ketika di dalam surga, ya, kemudian tersandung dengan kasusnya apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Ya, syajarah itu artinya pohon. Tapi namanya manusia tetap manusia. Walaupun nabi. Singkat cerita, melanggar perintah Allah, turun ke muka bumi. Maka kalimat pertama teman-teman nih. Nah ini. Kalimat pertama, Nabi Adam ketika turun di muka bumi melakukan kesalahan itu apa? Quran surah ke-7 ayat 23. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Doanya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teman-teman, doa ini kata ulama pertama mengandung makna yang begitu luar biasa. Rabbana zalamna, orang yang beriman itu ketika melakukan kesalahan dia tunjuk dirinya sendiri dulu. Begitu juga dengan kita. Tim yang baik itu ketika melakukan kesalahan dia tidak tunjuk orang lain. Yang dia tunjuk siapa? Dirinya. Rabbana zalamna anfusana. Siap Pak CEO, saya yang salah. Begitu. Enggak, Pak CEO yang itu yang salah dia itu. Padahal dia yang berbuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan kedua,
setelah kemudian dia mengakui kesalahannya, wa illam taghfir lana, ada roja, ada harapan supaya Allah merahmatinya, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau bukan Engkau lagi yang akan memberikan rahmat dan kasih sayangmu, siapa lagi ya Allah? Itulah kepasrahan, ketawakalan yang paling tinggi. Maka ciri orang yang beriman itu adalah selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, saya singkat saja. Adam ini teman-teman, nanti dalam catatan sejarahnya, beliau adalah nabi pertama di muka bumi, manusia pertama di muka bumi, dan beliau adalah nabi yang mengawali puasa. Puasanya, ya, Nabi Adam ini disinyalir dalam banyak riwayat bahwa beliau untuk menebus dosa di masa lalunya yang pernah melakukan satu kesalahan, maka beliau berpuasa disebut dengan Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan. Kalau jumlah bulannya 12, 12 kali 3 36. Teman-teman, dalam kajian ya fikih, maka orang yang berpuasa di Ramadan, maka setiap amalnya akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Bayangkan kalau seandainya ya 10 satu kebaikannya, berarti 1 ya 36 kali 10 jadi berapa? 360. Berapa jumlah hari? Apa maknanya? Orang yang berpuasa rutin 36 kali selama 1 tahun sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Dilipat gandakan 10 kali lipat, Mas. Oke, yang pertama. Yang kedua, Adam ini teman-teman ya memiliki anak namanya Sis. Sis ini memiliki anak namanya Anusi. Anusi memiliki anak namanya Kinan. Kinan memiliki anak namanya Mikhail. Mikhail punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Akhnuk. Siapa? Akhnuk ini nama lain dari Nabi Idris. Di dalam Quran, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Makanya dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi yang wajib diiman di dalam Quran, satu-satunya nabi yang dicabut nyawanya di atas langit siapa? Idris. Oke? Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Idris itu 7 keturunan, kata Abdullah bin Abbas. Akhnuk memiliki anak namanya Matusyalih. Matusyalih memiliki keturunan namanya Lamih. Lamih memiliki keturunan namanya Nuh. Nuh ini adalah generasi ke-10 dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Baik, pelan-pelan. Nuh ini masa dakwahnya 950 tahun. Ketika Quran menyebutkan dan dia berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Quran menyebutkan inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya kemudian berdakwah siang dan malam. Mas Eko, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak banyak orang beriman. Illa firar, kata firar itu hanya segelintir orang. Bayangkan, ada orang usianya lebih dari 1000 tahun, dakwahnya saja 950 tahun, kemudian berdakwah siang dan malam, hanya yang beriman dalam catatan sejarah nanti 80 orang saja. Bayangkan teman-teman, kalau 950 bagi 80, maka berapa? 12. Apa maknanya? Per 12 tahun baru 1 orang yang ikut Instagramnya. Ikut ngaji maksudnya. Bayangkan teman-teman, ada orang ngajarin dia dakwah selama 12 tahun baru satu orang yang beriman. Kira-kira ya, ada nggak hari ini orang yang kemudian seperti Nabi Ibrahim, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nabi Nuh, ada nggak? Nggak mungkin ada. Makanya dia masuk kategori ulul azmi minar rasul.
Apa itu ulul azmi minar rasul? Nabi dan Rasul yang grade A+. Grade A+. Kenapa? Karena dia memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. 950 tahun hanya satu orang yang beriman per 12 tahun. Bayangkan. Jangankan orang lain, istrinya ya, disebutkan dalam Quran, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Dia tidak beriman istrinya. Siapa dia? Waliqah, punya anak 4. Berapa anaknya? Pertama Kan'an. Kan'an ini kemudian tidak beriman, persis seperti ibunya. Ketika banjir terjadi nanti, terjadi banjir itu selama 150 hari. Turun hujan dari langit dan dari bumi, keluar semua, kemudian 40 hari 40 malam, teman-teman. Sehingga seluruh permukaan dunia ini kemudian menjadi banjir. Jangankan 40 hari 40 malam, ditambah saya Jati Asih, ya. Jadi itu 45 menit banjir. Ini 40 hari 40 malam, bayangkan. Baik. Ketika anaknya sudah kemudian terpojokkan, banjir yang begitu besar, ya. Banjir di zaman Nabi Nuh itu disebutkan dalam Quran itu kaljibal, seperti gunung-gunung besar ombaknya, Mas Eko. Maka terlihatlah anaknya Nabi Nuh yang pertama Kan'an ini, maka ayahnya mengatakan, ya bunayya, walaupun tidak beriman. Ya teman-teman, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku kamu naik bersamaku. Maka kata anaknya apa? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Saya akan lari ke gunung wahai ayahku. Perhatian teman-teman. Ini kira-kira anak ini pintar atau tidak? Pintar atau tidak kira-kira? Ketika dia sudah terpojokan ini udah banjir tsunami gede sekali nih. Kira-kira anak ini dia nalar nggak? Nalar nggak saat itu? Nalar. Nggak mungkin ini ombak akan sampai ke gunung. Pintar nggak kira-kira? Pintar. Baik, apa pelajaran moralnya? Lihat teman-teman. Pelajaran moralnya ada ketika ada seorang anak pintar, cerdas, komlut, tetapi ketika dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, pasti hancur dunia akhiratnya. Makanya ulama menyebutkan ada 2 dosa di muka bumi, langsung cash and carry. Apa itu? Dosa riba. Kedua, dosa orang yang tidak taat kepada ibunya. Hati-hati pemain riba, hati-hati orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Cash and carry dunianya. Kalau maksiat-maksiat lain nanti bisa ditangguhkan. Tapi kalau yang 2 ini, Mas Eko, riba, durhaka kepada orang tua, cash and carry dunianya. Kalau kemudian tidak bertobat. Baik. Nuh ini juga teman-teman punya anak namanya Sam. Sam inilah nanti anak keturunannya itu nanti bangsa Eropa, bangsa Persia, bangsa Arab. Kemudian ada Yafis. Nih Yafis nih. Itu anak keturunannya Qomun Atraq, bangsa Turki, Ya'jud wa Ma'jud, kemudian Mongolia, Cina, ya, Jepang seterusnya, termasuk adalah Ya'jud wa Ma'jud yang akan muncul nanti sejenis dengan bangsa Cina. Kemudian ada Ham. Ham itu siapa? Bangsa Afrika secara umum. Ya, bangsa apa? Afrika. Baik teman-teman. Oh ternyata terkonfirmasi dalam banyak riwayat, ternyata Nuh alaihi salatu wassalam itu juga berpuasa. Kapan berpuasanya Nuh alaihi salatu wassalam? Ya, sebagian riwayat menyebutkan Nuh itu berpuasa ketika beliau berdakwah selama 950 tahun dan beliau pernah berpuasa setahun lamanya. Bayangkan 1 tahun dalam riwayat. 1 tahun, bayangkan. Siapa yang kira-kira hari ini ya di antara kita yang sanggup berpuasa 1 tahun? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Itu. Baik teman-teman, saya percepat saja. 2 Nabi Nuh tadi ya berpuasa ya. Baik, Nabi Nuh ini memiliki keturunan namanya Sem. Ya, Sem, Ham dan Yafis ini itulah yang mengisi dunia hari ini. Kalau dia bukan bangsa Sem, ya dia bangsa Yafis. Kalau bukan Yafis berarti Ham. Nah kira-kira orang Jatisari tadi, orang Jati Asih itu orang mana tuh? Orang Jawa Barat ya, pinter. Kita ini keturunan antara blasteran Yafis dengan Ham. Makanya kulitnya kulit sawo mateng. Ya, sawo nggak matang-matang.
Oke, teman-teman. Iya. Masih sama ya. Oke, saya percepat tadi, teman-teman. Nah, kemudian Sam ini nanti punya anak namanya Al-Fakhsyad. Siapa namanya? Al-Fakhsyad. Al-Fakhsyad punya anak namanya Saleh. Saleh punya anak namanya Ebir. Ebir ini disinyalir sebagai Nabi Hud. Nabi siapa? Nabi Hud. Hud ini kemudian punya anak namanya Falih. Ya, siapa? Falih. Falih ini punya anak namanya siapa? Ra'u. Ra'u ini punya anak namanya Azar. Nahur. Adakan Haron. Nahur ini nanti punya anak namanya Azar. Nah, Azar inilah yang disinyalir sebagai bapaknya Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ibrahim ini memiliki 3 saudara. Dia adalah ya anak yang pertama, namanya Ibrahim. Sezaman dengan Nabi Ibrahim itu Namrud, Raja Namrud. Ibrahim ini menikahi sepupunya namanya Sarah, wanita tercantik di muka bumi. Tidak ada jenis wanita hari ini kecuali dia sudah lewat kecantikannya oleh siapa? Sarah. Makanya kalau pengen punya anak cantik, Mas, namanya Sarah. Makanya ada namanya Sarah di sini? Ada? Oke. Oh, nggak ada. Oke. Baik, teman-teman. Baik, pelan-pelan ya. Nabi Ibrahim ini, teman-teman, ya, disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ternyata Nabi Ibrahim itu ya, ketika memiliki anak, ya, siapa anaknya? Nabi Ismail. Ismail itu muncul dari siapa? Dari Hajar. Tadi Sarah istrinya. Oke. Kemudian siapa lagi? Hajar. Hajar ini memiliki anak namanya Ismail. Quran menyebutkan inni araka fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi setelah engkau sudah mulai besar. Aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu, diperintahkan untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Kira-kira apa pandanganmu? Kata Ismail, bayangkan, dia mau disembelih aja, saking taatnya pada bapaknya, mengatakan if al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kamu lakukan. Engkau lakukan, wahai ayahandaku. Itulah perintah Allah, pasti saya akan menjadi orang sabar. Perhatikan, sebelum terjadinya penyembelihan, Nabi Ibrahim sering berpuasa. Ya, dan di antara bentuk puasanya itulah yang kemudian diabadikan di dalam banyak riwayat. Ternyata Nabi Ibrahim itu pernah berpuasa sebelum terjadinya peristiwa penyembelihan. Ismail setelah usianya 13 tahun muncul adiknya, adik sambungnya. Dari siapa? Dari Sarah. Siapa namanya? Ishak. Teman-teman, ketika kemudian dititipkan Hajar di mana? Di Mekah. Inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baital muharram. Aku titipkan wahai Allah putraku satu orang, istriku satu, di mana? Di tempat yang tidak berpenghuni, di lembah yang tidak ada orangnya, tidak ada banyak makanan, tetapi di sisi rumahmu. Apa maknanya, teman-teman? Kalau pengen punya rumah, beli rumah, Mas Eko, cari yang dekat dengan masjid. Itu satu. Makanya cari yang hebat, tapi nggak ada masjidnya, cari yang dekat masjid. Yang kedua, pelajarannya apa, teman-teman? Kalau dekat masjid, paling tidak anak itu akan mudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, Sarah ini dititipkan di Palestina. Mas Eko, apa maknanya? Kalau punya 2 istri, jangan taruh semuanya di Bekasi. Baik, Ci. Serius nih. Serius nih. Nih. At-tarikhu yukarriru nafsahu. Sejarah itu akan terulang. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Status hari ini. Iya. Karena sejarah itu terulang. Sampai jam berapa saya? Sebentar lagi. Oke, siap. Setelah ini tanya jawab ya. Baik. Setelah Sarah meninggal dunia,
Nabi Ibrahim itu masih di Palestina, istri yang keduanya di mana? Di Mekah. Namanya laki-laki walaupun Nabi Rasul, ya, Mas Rista, tetap aja laki-laki. Nggak betah dia sendiri, Pak. Maka kemudian dia menikah di Palestina yang ketiga, namanya Konturoh. Konturoh itu adalah istri ketiga dari Nabi Ibrahim, punya anak 6. Di antara anaknya namanya Madian. Ya, makanya nanti ada nama kaum Madian di antara perbatasan Palestina dengan Urdun atau Yordania. Di situ Nabi Syuaib. Nanti ketika Nabi Musa datang ke sana, dia menikah dengan anaknya siapa? Nabi siapa? Nabi Syuaib. Nabi Musa itu menikah dengan anak siapa? Nabi Syuaib. Baik, teman-teman. Konturah itu memiliki anak 6. Kemudian setelah itu nikah lagi. Apa maksudnya, Mas Eko? Kalau sudah punya 1, nambah 1, 2, 3, 4-nya itu mudah tergelinding saja begitu. Ini serius nih. Ngaji serius nih. Nah, ini fakta sejarah. Ibrahim itu menikah yang keempat, namanya Hajun binti Amin. Hajun binti Amin. Ya, makanya istri saya nggak mau masuk. Di luar aja nggak apa-apa. Baca kenapa? Punya anak 6. Konturoh. Hajun binti Amin punya anak 3. Pertanyaannya, berapa jumlah anak Nabi Ibrahim? Yang sering setiap tahun kita didongengin 2. Padahal 9-nya tidak diceritakan. Berarti 3 tambah 6, 9 tambah 2, 11. Ada 11 orang. Ya, 11 anak dari 4. 11 anak dari 4 Istri. 4 istri punya anak 11. Wih, semangat. Jadi Pak, yang pakai peci siapa? Agus, Pak. Pak Agus. Pak Agus ciri orang soleh itu istrinya lebih dari 1. Iya, susah, Pak. Hah? Serius itu? Ini kan kurang soleh apa Nabi Ibrahim disebut gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari 124.000 nabi paling banyak keluar dari Nabi Ibrahim, Pak. Makanya ciri orang soleh itu istrinya banyak. Bagus ini ngomong. Oke, teman-teman, ini papanya sedikit, Mas. Saya minta tolong dihapus sebentar, sedikit aja. Kita biar cepat. Ini nggak apa-apa, hapus semuanya aja. Sedikit aja, sebentar lagi. 5 menit lagi saya cerita. Supaya nanti ketahuan Nabi siapa saja yang kemudian berpuasa. Gitu ya. Sudah mulai pusing Pak Ustadz kayak. Semuanya aja, Mas? Semuanya? Iya, semuanya. Oke. Sini Nabi Ibrahim. Oke, kita dari Nabi Ibrahim lagi. Oke, Nabi Ibrahim punya istri berapa tadi? 4. Wes, berarti udah pintar ini. Sarah, Hajar, Konturoh. Hajun binti Amin namanya. Binti Al-Amin. Oke, ini 3, ini 6, 1. Apa maknanya? Terkadang yang resmi itu anaknya sedikit, tetapi yang tidak resminya nah, tuh. Mas Eko, saya punya teman. Ini mohon maaf nih, Mbak Eci nih ya. Ini serius. Ya, bukan teman sih, lebih ke tetangga lah. Meninggal dunia. Tidak ketahuan. Ketika meninggal dunia, istri keduanya datang. Ternyata dia sudah punya anak 3, sedangkan dari pertama punya anak 1. Apa maknanya? Terkadang yang nampak itu sedikit, yang tidak nampak itu jauh lebih. Kok tahu? Oke, baik. Dari Sarah nih. Ini Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya 2, Al-Aish namanya Al-Aish.
Al-Aisyu punya anak Nabi nanti Nabi Ayub, punya anak nanti nabinya Nabi Zulkifli. Nah, kemudian anak yang dua Ishak itu namanya Yakub. Yakub ini nama lain dari Israel. Maka anak keturunannya disebut dengan Banu Israel. Ya, Banu apa? Israel. Baik teman-teman, Yakub ini ya solehnya minta ampun. Solehnya minta ampun. Kemudian ketika nanti pengen menikah, dia datang ke Irak, ketemu dengan pamannya namanya Laban. Laban ini punya anak dua, putri cantik-cantik. Pertama namanya Laya, kedua namanya Rahel. Ini adik kakak nih. Kakaknya namanya Laya, Rahel itu adiknya. Tapi yang lebih cantik adalah siapa? Rahel, adiknya. Yang namanya laki-laki tetap laki-laki, walaupun dia nabi, dia rasul, dia soleh, sesoleh apapun. Nah, dari sini kemudian kita belajar, laki-laki ngelihat perempuan itu apa yang pertama, Mas Eko? Apa yang pertama? Jujur, Mas Eko. Fisik. Tuh. Makanya nggak salah pilih, Mbak Eci. Yang pertama kali dipilih adalah cantiknya. Sesoleh apapun laki-laki itu, nggak mungkin dia cari wanita yang, saya nggak bilang jelek, nggak cantik. Pasti ya cantik. Maka yang dikejar pertama kali oleh Yakub itu siapa? Adiknya. Tetapi syariat dulu mengatakan nggak boleh menikahi adiknya kecuali kakaknya dinikahi. Dulu syariat dulu. Dan dulu syariat dulu mengatakan boleh menikahi antara kakak dan adiknya sekaligus. Makanya Quran mengatakan illa ma qad salaf, nggak boleh menjamak antara kakak dan adiknya kecuali itu disyariatkan di zaman Banu Israel. Kalau dalam Islam nggak boleh. Maka karena laki-laki sejati dia, oke, kata Yakub, saya akan menikahi kakaknya dulu. Maka kakaknya dinikahi Laya ini, maka turunlah nanti turunlah anak namanya Lewi, bangsa Lewa. Maka Lewi ini sering kemarin hari ini dipakai oleh orang-orang Eropa, namanya Lewi Lewandowski. Pemain. Serius. Nanti nabinya itu adalah Nabi Musa. Nabi siapa lagi? Harun. Dia kuat-kuat orangnya. Bangsa Lewa ini kuat-kuat. Maka setelah kemudian dia mendapatkan anak Lewi, bangsa Lewi, Lewa, maka Laya ini kemudian ya nggak punya anak, kemudian menikahi adiknya namanya Rahel. Rahel ini cantik sekali. Yakub itu gagah, maka muncul anaknya Yusuf. Paling ganteng. Ibunya cantik, bapaknya gagah, lahir anaknya ganteng. Mas Zakwan, ganteng dia. Ya. Nih teman-teman, gagah dia. Makanya kalau ada orang bilang Mas Rista gagah sekali, bohong. Karena Nabi Yusuf itu adalah orang yang paling gagah. Kalau istri bilang, Mas, kok kamu tampan sekali hari ini, ada maunya? Mas, ada maunya tuh. Apa maunya? Duit. Makanya gini, saya punya teori. Ini istri saya juga dengar nih. Kalau laki-laki nih, Mbak Eci, kalau laki-laki lihat perempuan itu fisiklinya. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki itu apanya? Wah, pinter dia. Udah bener nih. Nih, mas ini cari wanita yang model begini. Serius. Karena itulah fitrah wanita itu adalah serius. Makanya Quran menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Memang sudah tabiatnya orang itu suka dengan kemewahan, apalagi wanita. Makanya nanti wanita-wanita ini ya, wanita-wanita ini kalau belajar ilmu fikih, mohon maaf, ngepel, nyuci, masak, cebokin anak itu tugasnya laki-laki.
Mas, ngepel, nyuci, masak, nyebokin, itu tugasnya siapa? Laki-laki. Ya Mas bisa. Serius? Kayaknya nampaknya nggak setuju dengan pernyataan saya. Nggak apa-apa, dengar sama istri saya juga. Memang saya di rumah itu udah hampir 15 tahun saya menikah. Ya, saya yang nyuci, saya yang ngepel, saya yang masak, saya yang nyuciin anak. Kenapa? Saya tahu ilmu fikihnya. Istri dalam fikih itu hanya memberikan pelayanan biologis. Makanya kenapa dalam ilmu fikih itu, kenapa dalam hadis Nabi, wanita yang tidak mau diajak berhubungan badan biologis maka turun malaikat laknat, turun sampai subuh hari. Malaikat tidak akan pernah turun ketika suami bawa makanan nggak mau dimasak oleh istri nggak. Makanya solusinya apa sekarang? Go food, udah paling baik itu. Makanya kata Imam Malik, tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk memberikan masakan. Tidak ada kewajiban bagi perempuan itu masak. Solusinya apa? Cari pembantu kata Imam Malik. Maka sehari ini solusinya apa? GoFood, udah bener itu. Udah bener itu, Mas. Ya. Senang kayaknya punya laki begitu ya. Wah, bahagia gitu ya. Pasti mereka Senang kali gitu ya. Melayu paling semangat. Oke, saya lanjut nih. Saya lanjut sedikit aja sedikit, Firman. Yusuf ya punya saudara namanya Bunyamin. Itu satu ibu tuh dari Rahel. Kemudian punya saudara lagi namanya Dan, ada Nafleti, ada Zabalun, ada Yahuda. Inilah yang kemudian nanti akan menjadi bangsa Yahudi, memiliki keturunan nabi, rasul, raja-raja. Di antaranya orang pembesarnya siapa? Jalut. Ini Jalut ini raja, King Jalut namanya. Dia jahat sekali. Maka Allah akan hadirkan satu kerajaan dari bangsa Lewi, maka disebut dengan Tolut. Siapa? Makanya dalam Quran itu mengatakan Tolut Malika. Tolut ini memiliki dua putri. Dia mengatakan barang siapa yang mampu mengalahkan Jalut, maka saya akan nikahkan dengan salah satu putriku. Siapa? Datang anak muda namanya David. Daud dalam bahasa kita. Maka Daud inilah yang kemudian mampu mengalahkan Jalut. Maka Jalut itu kemudian diambil kekuasaannya, kerajaannya, maka Tolut maka menikahkan anak putrinya dengan Daud, maka Daud itu menjadi raja dua. Daud nanti akan menjadi raja dan anak keturunannya disebut dengan King Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bukan hanya saja menguasai bangsa manusia, bangsa jin, tetapi juga menguasai bangsa binatang termasuk bangsa semut. Makanya satu-satunya manusia yang mampu berkomunikasi dengan bahasa semut yaitu Nabi Ismail. Bukan orang hari ini nama apa yang bisa bahasa semut itu? Gufron. Nah, bohong itu, Pak. Nggak benar itu. Nggak benar itu. Ya, makoli, nggak benar itu. Jadi makanya ngaji itu yang benar. Ngaji itu kepada orang yang ilmunya benar. Ya. Nabi Sulaiman itu mampu berkomunikasi dengan bangsa binatang. Di antara komunikasinya apa? Ma'aral huda amkana minal ghaibin. Aku nggak melihat Hut-Hut. Hut-Hut itu lagi ngelihat seorang ratu. Kasih gambar gembira kepada siapa? Sulaiman. Nah, ratu itu akan menjadi nanti pasangan Nabi Sulaiman. Di antara nanti keturunan Sulaiman itu ada nama Zakaria. Nih teman-teman. Zakaria ini punya istri namanya Alisobat. Wasta'ala rasyu saibah, sampai rambutnya memutih belum punya anak, usia 90 tahun. Zakaria punya usia 100 tahun. Wasta'ala rasyu saibah, sampai uban rambutnya nggak punya anak. Alisobat itu hari ini dipakai oleh orang Inggris, namanya Ratu Elizabeth. Bahasa Arabnya Alisobat itu. Alisobat. Elizabeth. Ini serius ini. Kok kayak nggak yakin gitu loh. Serius ini. Itu bahasa Arab itu. Alisobat namanya. Baik. Wasta'ala rasyu saibah, kata Quran, sampai rambut memutih belum punya anak. Ya, maka Quran menyebutkan wahananan biwalidati akhirah, dan kami kasih anak yang begitu taat kepada kedua orang tuanya. Salah satu sifat anaknya yang disebut dengan Yahya itu adalah Hanan. Hanan itu artinya lembut.
Makanya ada ustadz di Bandung tuh lembut banget suaranya. Siapa namanya? Pertama sekali saya dengar ini cewek ini. Karena Hanin itu artinya lembut. Maka kalau pengen punya anak, namanya Muhammad Al-Hanin. Ya. Muhammad Al-Hanin. Hanan itu artinya lembut. Nah, maka Zakaria punya anak namanya Yahya. Yahya 3 bulan muncul Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak punya bapak, hanya punya ibu namanya Maryam. Maryam punya orang tua namanya Imron. Imron punya istri namanya Hana. Maka di dalam Quran ada disebut dengan Quran surah ketiga, surah Ali Imron, keluarga Imron. Isinya apa? Tentang Nabi Isa dan ibunya. Maka disebut dengan Ali Imron. Itu. Nabi Isa ini, ya teman-teman, Nabi Isa ini muncul 275 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Tuh. Nabi Isa ini termasuk yang berpuasa. Nabi Musa termasuk yang berpuasa. Nabi Daud termasuk yang berpuasa. Maka kata Nabi SAW, ahabus siyami indallah, puasa yang paling baik di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu kapan? Hari Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, terus-terusnya. Dan dalam 1 tahun hitungannya setengah. Berarti berapa? 360 bagi 2. 180 hari, bayangkan. Makanya kata Nabi, ahabus siyami indallah siyami Daud. Puasanya para nabi yang paling disukai Allah, puasanya Nabi Daud. Makanya ada istilah puasa Daud. Tuh, teman-teman. Ya. Nah, Nabi Isa juga berpuasa. Nabi Zakaria tadi ya disembelih. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu diisukan dia yang sering datang ke tempatnya Maryam. Maka nggak mungkin ada perempuan yang kemudian nggak punya suami tapi punya. Siapa yang sering datang ke tempat Maryam? Zakaria. Maka itulah alasan Bani Israil kemudian menyembelih Yahya. Siapa? Zakaria. Anaknya itu disembelih kenapa? Kepala Nabi Yahya itu dijadikan mahar. Kepalanya. Maka pada saat yang bersamaan ada datang raja dari Romawi ke Palestina, namanya Bukhtun Nasr. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Nebukadnezar. Ya, siapa raja yang pernah menguasai dunia dari Romawi namanya Nebukadnezar. Nah, 270 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Isa, muncul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 270 tahun. 270 tahun atas berkat doa bapak para nabi, para rasul siapa? Teman-teman, ketika banjir terjadi di zaman Nabi Nuh, 9 generasi ke bawahnya muncul Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasi Ka'bah yang pernah terjadi kerusakan beberapa sisi di zaman Nabi Nuh itu, maka direnovasi. Maka salah satu renovasinya itu, setelah selesai renovasi, maka berdoa Nabi Nuh. Apa doanya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah dari Mekah ini, dari tanah ini, seorang nabi dan rasul yang akan membacakan Al-Quran. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari keturunan siapa? Dari anaknya itu Ismail. Bayangkan teman-teman, jarak nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Jarak antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 270 tahun. Sekitar itu. Atau yang mengatakan 160 dan seterusnya. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim itu 2000 tahunan. Berarti berapa? Sekitar 2700 ya, 250. Bayangkan. Apa maknanya? Doa orang yang soleh itu akan terkabulkan walaupun jaraknya begitu jauh. Quran surah ke-18 ayat 82. Makanya kesolehan itu penting supaya apa? Anak keturunan kita menjadi orang soleh. Ternyata ada nabi yang diutus di akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah,
diperintahkan untuk kemudian berpuasa. Bagaimana puasa zaman dulu? Ada 3 fasenya. Fase pertama, ya, bagi orang yang tidak berpuasa boleh memilih untuk kemudian memberikan makan 60 orang. Ini fase pertama. Ya, fase kedua, maka puasa di zaman itu harus berturut-turut. Maksudnya gimana? Dia puasa hari ini, tapi kalau nanti waktu maghrib dia tidak berbuka, dia ketiduran, maka dia tidak boleh berbuka, maka dia harus puasa wisol sampai besok harinya. Bayangkan, ada seorang sahabat pulang ke rumahnya, kemudian dia tanya ke istrinya, "Wahai istriku, ada makanan tidak?" "Ntar dulu, saya beli di luar." Dia kemudian beli makanan, tiba-tiba menemukan suaminya dalam keadaan tertidur. Maka si istri ini mengatakan, "Celaka suamiku, karena dia tidak boleh lagi berbuka." Bagi orang yang ketiduran di waktu maghrib belum sempat berbuka puasa, maka dia harus lanjutkan puasanya. Maka dia lanjut puasanya di besok hari. Maka di pertengahan siang dia kemudian pingsan, datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini suamiku tuh tadi malam gak sempat berbuka puasa. Karena barang siapa yang berpuasa seharian, kemudian di waktu maghrib dia belum sempat berbuka, tetapi dia sudah tidur, maka tidak boleh bagi dia berbuka." Ini fase kedua nih. Maka turun ayat, "Uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Di waktu siang berpuasa, di waktu malam boleh berbuka. Istrimu bagian pakaianmu, kamu bagian pakaian daripada istrimu. Maknanya apa? Boleh setelah peristiwa itu, boleh kemudian tidur walaupun belum sempat berbuka puasa, dan boleh berpuasa setelah bangun tidur. Ada 3 fasenya. Fase pertama tadi apa? Boleh mengganti dengan makan, beri 60 orang. Yang kedua, tidak boleh berbuka kalau dia tertidur, maka dia harus wisol. Wisol itu harus apa? Sambung. Maka turun ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 itu mengatakan, laki-laki, perempuan menjadi pakaian, dan kalau malam boleh makan dan minum, dan kalau siang tidak boleh makan dan minum. Dari kapan? Dari subuh sampai waktu maghrib. Nah, ini 3 fase itulah kemudian kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah baginda Muhammad SAW. Inilah sejarah tentang puasa kita, gitu ya. Masya Mas. Allah. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, setelah kita bersama-sama mendengarkan materi, kini tibalah kita sejenak berhenti dari hiruk-pikuk aktivitas kita dan kesibukan pikiran kita. Mari kita memberi ruang untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai ke dalam hati kita masing-masing. Momen untuk kembali mengingat perjalanan hidup kita, merenungi apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, serta bagaimana kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki sesi muhasabah, mari tundukkan kepala kita sejenak dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan niat yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Baik teman-teman, untuk kemudian mengakhiri tahlil Ramadan kita ini, mari kita bermuhasabah, kemudian mengingat kita sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini menjadi salah satu ikhtiar kita memasuki puasa dalam keadaan bersih semua. Kita baca istighfar 3 kali dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawana shighara. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ayah kami, ibu kami.
Teman-teman semua, ya, mari kita ingat ibu kita. Ibu kita yang hari ini mohon maaf mungkin ada yang sudah tidak ada. Beliau hari ini sudah berada dan berpindah alam ke alam yang disebut dengan alam barzakh. Beliau berada hari ini di bawah tanah yang dikuburkan, yang ruangnya adalah 1x2 saja. Tidak ada orang yang menemaninya, hanya amalnya. Dan hari ini barzakh seperti ibarat waiting room, tidak ada yang bisa mengakses kecuali amalnya. Maka dia sedang menunggu hari ini Ibu Umi, ya, Bunda yang dulu kita panggil dengan panggilan yang begitu lembut, kasih sayangnya begitu luar biasa. Hari ini sudah tidak ada. Hari ini sudah berada di alam barzakh. Dia menunggu kehadiran doa anaknya yang masih hidup hari ini. Mudah-mudahan setiap doa dan untayan harapan kita kepada Allah sampai kepada orang tua yang berada di alam kubur. Teman-teman, hari ini, saat ini juga, siang ini, waktu yang berkah ini, coba hadirkan wajah ibu. Ibu yang dulu adalah wanita yang begitu cantik, begitu mempersona, begitu lembut, begitu ramah. Hari ini sudah mulai tua. Hari ini tidak bisa berjalan dengan baik. Hari ini hanya bisa berbaring antara ruang tempat dia tidur dengan tempat kamar mandi. Dia tidak bisa pergi ke sana ke sini lagi. Dia hanya bisa terbaring. Ibu yang sangat cantik pada zamannya, ibu yang begitu cantik pada saat itu, hari ini sudah berbaring. Wajahnya sudah mulai mengkerut, sudah mulai keriput. Bunda, engkau adalah wanita yang tidak ada duanya. Engkau adalah wanita yang begitu hebat. Siang dan malam engkau menggendong kami. Begitu luar biasa. Tidak ada wujud manusia di muka bumi ini yang paling kasihani kepada kami kecuali engkau, wahai ibuku. Wanita itu adalah seorang ibu yang hari ini sudah tidak bisa berdiri, melihat pun kemudian sudah mulai rabun. Pikirannya pun sudah mulai kemudian sudah hilang dan pikun. Kadang-kadang anaknya yang menjenguknya, dia bilang ini adalah anak tetangga. Hari ini ibu yang begitu cantik dulu sudah mulai keriput wajahnya, lembut tangannya karena usianya sudah tidak muda lagi. Ayah, abi, bapak, laki-laki yang begitu tegar, hari ini sudah tidak ada. Laki-laki itu adalah ayah, abi, yang dulu kita digendong kemana-mana, kita minta sesuatu langsung dikasih. Hari ini ayah sudah tidak ada. Hari ini ayah sudah berada di alam barzakh, menunggu amalnya, menunggu takdirnya. Mungkin di sana disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang mereka kemudian hadapi. Mereka mungkin kemudian digerogoti setiap kepingan-kepingan dari dagingnya oleh binatang yang menjijikkan. Dia adalah ayah yang dulu merawat kita. Ketika kita meminta sesuatu, dia tidak pernah mengatakan tidak ada ya nak. Dia akan terus mengusahakan walaupun dalam keadaan sakit. Dia adalah ayah yang dulu begitu hebat. Hari ini sudah tidak ada. Hari ini dia sudah terbaring di rumah sakit. Hari ini sudah terbaring di antara kamar-kamar dengan kamar mandinya. Tidak seperti dulu kala. Hari ini wajahnya sudah mulai keriput, pikirannya sudah mulai pikun, wajahnya sudah mulai keriput, tulangnya sudah mulai melemah, pandangannya sudah mulai rabun. Dialah ayah, abi,
Bapak, engkau adalah laki-laki yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Kami tidak mungkin seperti ini kalau bukan karena engkau, wahai ayah. Laki-laki yang dulu tegar, tidak pernah mengatakan aku sakit wahai nak, tetapi dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah sosok ayah, dia adalah sosok abi, dia adalah sosok yang begitu luar biasa, tidak pernah tergantikan selama-lamanya. Wahai ayah, mohon maaf. Wahai ibu, mohon maaf kalau hari ini kami belum bisa menjadi anak yang berbakti kepadamu. Jangan sampai kami kemudian menjadi orang yang paling celaka dunia akhirat, karena tidak ada wujud dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali Allah akan balas dunia akhiratnya, yaitu ketika kami tidak mampu berbakti kepadamu. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, berikan mereka rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan pertemukan kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada manusia yang berhak kami cintai selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya itu adalah kedua orang tua kami ya Allah. Mudah-mudahan kami termasuk dari hamba-hamba yang bertakwa, cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada sahabat Nabimu, dan cinta kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, anugerahkan kami azwaj, pasangan-pasangan yang ideal, istri yang soleha, suami yang soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, sebagai anak yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah di antara keturunan kami orang-orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang lahir dari tulang sulbi kami, dan mereka adalah orang-orang bertakwa dan takut kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Ya Allah, kami tidak mampu berjihad, kami tidak mampu berjuang sebagaimana saudara-saudara kami yang ada di Gaza. Maka kami hari ini, siang ini, bersama orang-orang saleh, di waktu yang baik, di tempat yang baik ini, kami mengirimkan untaian doa kepada saudara-saudara kami yang hari ini tertindas oleh orang-orang Zionis. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Ya Allah, kami tidak mampu berjihad seperti mereka. Jangan Engkau tanya kami nanti di akhirat, ketika Engkau tanya kami, ternyata kami tidak pernah berbuat apa-apa. Jangankan berbuat, doa pun kemudian tidak pernah kita untaikan. Ya Allah, siang hari ini mudah-mudahan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kami termasuk orang-orang cinta kepada mereka, cinta kepada Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kami bisa berziarah ke Baitul Maqdis, karena tidak ada tempat yang paling mulia setelah Ka'bah, yaitu Masjidil Nabawi. Setelah itu adalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, dosa yang begitu banyak, kesalahan yang begitu luar biasa yang pernah kami lakukan. Siang hari ini mudah-mudahan Engkau ampuni ya Allah. Selamatkanlah kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini ya Allah, tangan yang pernah dulu bermaksiat, mata yang dulu pernah bermaksiat, bibir yang pernah bermaksiat, kaki yang pernah bermaksiat, pikiran yang pernah bermaksiat, ya Allah, ampunilah hari ini. Ampuni ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami dulu dengan congkoknya bermaksiat kepadamu, melakukan dosa, kesalahan ya Allah.
tapi Engkau masih memberikan rezeki kepada kami, kesehatan kepada kami, waktu kepada kami, pekerjaan kepada kami, rezeki kepada kami, tapi kami terus melakukan maksiat ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Rabbana, sama-sama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna wa salimna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan panjangkanlah usia kami sampai kami ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan 1447 Hijriah ini menghapus seluruh dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita adalah husnul khatimah. Kemudian kami ditakdirkan satu surga bersama kedua orang tua kami, bersama orang-orang soleh, tentu bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.